banyak orang yang jago mendapatkan uang secara aktif, tapi bodoh mendapatkan uang secara pasif. Kenapa? Karena jalan untuk mendapatkan passive income sampai satu nominal itu lebih panjang persiapannya. Bisa memiliki 1 miliar sebulan, saya mesti mulai investasi berapa? Wah, ini kita mau melanjutkan video sebelumnya yang dimana kita berbicara bagaimana kita bisa memiliki pendapatan 1 miliar sebulan. Serem banget ya, bicaranya sudah miliar-miliaran itu. By the way, sudah tahu miliar itu nolnya berapa belum? Nolnya 9. Jadi banyak orang yang begini, saya pengen punya pendapatan yang besar. Cara pertama untuk bisa menjadi besar apa? Dengan tahu nominalnya berapa. Kadang-kadang terasa agak bercanda, namun menurut saya itu penting. Kenapa? Karena banyak orang sendiri yang tidak pernah tahu angka 1 miliar, bagaimana nanti di kantongnya bisa punya 1 miliar, karena mengimajinasikannya aja tidak bisa gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa kita impikan, ya kemungkinan tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita capai seperti itu. Nah, jadi kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan berbicara mengenai pendapatan 1 miliar. Nah, masih ingat nggak bahwa pendapatan 1 miliar sebulan itu juga sempat kita mention berbicara mengenai mau dikejar dengan active way or passive way. Jadi dengan cara jalan yang aktif atau dengan jalan yang pasif. Nah, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan cara yang aktif? Nah, kalau kita berbicara untuk mendapatkan 1 miliar sebulan dengan cara yang aktif, maka dengan cara yang aktif itu artinya kita melakukan sesuatu, do something, sehingga uang itu kita terima. Contoh, misalnya kita menjadi agen properti. Maka bila kita ingin punya income, misalnya gross 1 miliar 1 bulan, maka caranya adalah dengan menjual properti, karena saya adalah agen properti. Yang misalnya komisinya itu, kalau agen itu biasanya 3% lah, let's say ya. Kalau properti mahal biasanya lebih murah gitu ya. Let's say 3% dulu. Saya harus menjual properti senilai 33 miliar per bulan. Bila properti rata-rata harga jualnya 3 miliar, maka saya harus menjual sebanyak 11 properti dalam sebulan. Ini adalah cara berpikir terbalik. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ketika kita setting goal-nya, maka setelah kita setting goal-nya, kita hitung terbalik. Sehingga nantinya kita jadi jelas bahwa, oke, saya dalam 1 bulan harus mengejar properti terjual sebanyak 11 miliar. 11 properti dengan masing-masing nilainya adalah 3 miliar untuk mendapatkan 1 miliar. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, maka kita mulai berpikir gimana nih caranya 11 properti bisa laku. Dan strateginya apa? Berarti 1 bulan 11 berarti kurang lebih 1 minggu saya harus jualan 3. Kan seperti itu ya. Nah, kalau dibilang, ternyata berat juga. Hati-hati loh. Kalau kita berbicara berat, maka ya active income ya seperti itu. Bila kita tidak mengupayakan, maka kita tidak akan mendapatkan pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana dengan passive way-nya? Bagaimana kalau kita berbicara mengenai mendapatkan uang 1 miliar tersebut dengan cara yang pasif? Kalau Anda berpikir dengan jalan aktif adalah terasa berat, maka saya dapat katakan dengan jalan yang pasif akan jauh lebih berat. Oleh karena itulah, kenapa saya selalu bilang, banyak orang yang jago mendapatkan uang secara aktif, tapi bodoh mendapatkan uang secara pasif. Kenapa? Karena jalan untuk mendapatkan passive income sampai 1 nominal itu lebih panjang persiapannya. Jadi, bersyukurlah buat yang mengenal bahwa passive income jauh lebih susah. Dia mulai mikirin dari usia yang dini, usia yang muda. Bandingan usia 50 tahun baru mikirin, dibandingkan yang sudah umur 20 selalu mikir, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan passive income ya? Active income, good, saya udah punya hari ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan passive income? Tentunya dengan cara berpikir yang lebih lama, pemikirannya jauh lebih maju dibandingkan yang baru kepikiran kemarin. Kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan sudut pandang yang paling basic, yaitu adalah menghasilkan 1 miliar per bulan, 1 miliar per bulan dari deposito. Kan seram sekali ya. Deposito berapa menghasilkan 1 miliar per bulan? Cara berpikirnya selalu sama. Ternyata caranya adalah
untuk menghasilkan 1 miliar dalam 1 bulan atau 12 miliar dalam 1 tahun, CM kali 12, dengan bunga bank, katakanlah 5% per tahun, kita perlu mendepositokan uang 240 miliar. 240 miliar itulah seperempat triliun. Karena 250 miliar itu baru seperempat triliun. Ya ini seperempat triliun kurang 10 miliar gitu ya. Enteng banget, seperempat triliun kurang 10 miliar. Gayanya keren ya. Tapi ingat, tadi ketika kita mau kejar yang 33 miliar per bulan, ini kita masih punya 240 miliar. Tapi advantage-nya adalah once kita punya 240 miliarnya, maka aman, kita tidak perlu lagi pusing. Bulan depan saya mesti ngejar pekerjaan baru lagi. Saya mesti cari otak lagi, putar otak lagi. Kok cari otak ya? Kayak tukang makan otak. Ya, mesti nggak perlu berpikir lagi. Bulan depannya saya mesti mencari kemana agar saya bisa menjual 11 properti. Misalnya seperti itu. Passive way itu persiapannya akan lebih panjang. Kenapa? Karena memang lebih berat. Jadi jangan kaget ketika yang active income-nya terasa berat, yang passive income-nya akan jauh lebih berat. Saya menyadari ini kurang lebih ketika tahun 2008. 2008 dari hari ini berarti kurang lebih 14 tahun. 14 tahun yang lalu kah? Ya betul, 14 tahun yang lalu. Pada saat itu berarti sekitar usia saya 22 tahun. Lumayan, saya kenapa lebih awal mengenal, bersyukur karena saya jadi tahu bahwa ini bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang gampang dicapai bagi orang-orang yang memang bukan dari golongan yang sangat sudah punya kelebihan apa-apa dari keluarganya. Tanpa advantage akan sangat sulit sekali untuk mengejar ini. Tapi ya nggak masalah, bagi yang sudah sadar lebih awal akan lebih baik, seperti itu. Nah, terus ada iklan dong yang bunyinya kira-kira begini. Nah, berat kan untuk bisa punya uang 1 miliar sebulan dari deposito? Nabung udah tidak relevan lagi loh. Makanya investasi. Contohnya investasi saham. Nanti dulu. Ya. Emang saham ngasih berapa setahunnya? Saham di Indonesia bagi dividen setahun itu 2-3% saja. Kalau investasi di sebuah perusahaan dengan membeli saham, maka dengan 400 miliar dengan dividen 3% setahun baru punya 1 miliar sebulan. Malah apa? Malah lebih berat loh. Hati-hati. Kalau ada yang ngiklanin, oh iya kan berat kan 240 miliar kan untuk bisa 1 miliar sebulan. Kalau gitu investasi saham nanti dulu. Kalau investasi saham dengan mengejar dividen, di mana dividen di Indonesia dengan average adalah 2-3% per 1 tahun, maka bukan 240 miliar yang perlu kita punya, adalah 400 miliar, hampir setengah triliun untuk mendapatkan 1 miliar sebulan. Oke. Oh, Pak, kok jadi besar banget loh? Ya mimpimu 1 miliar sebulan pasif loh. Ya 1 miliar sebulan pasif itu kemarin kita sudah breakdown ya. Kalau hanya untuk tidur di hotel bintang 5 selama 1 bulan, terus abis itu mobil mewah disewa, itu nggak perlu 1 miliar. Tapi kalau memang mandinya aja pakai air cucuran gletser, itu mah udah pasti baru tercapai segitu gitu ya. Atau pakai helikopter terus dibuang setelah dipakai sekali, ya susah. Itu udah mimpi-mimpi agak-agak superior gitu ya. Wisatanya mana? Ke Mars, ya susah. Lawannya Elon Musk, ribet kalau udah kayak begitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita bikin yang namanya sesuatu impian kan harus yang tinggi ya. Ya boleh juga gitu ya. Nah, hati-hati. Banyak orang yang tidak menyadari poin ini. Kita tertukar passive income konsep dari awalnya loh. Passive income adalah tidak kerja uangnya datang. Salah berpikir bahwa dengan saham kita bisa mendapatkan passive income dengan uang yang lebih kecil nominalnya. Kenapa? Karena ketika kita bicaranya passive income dari saham, itu adalah dari dividennya. Kalau kita berpikir mendapatkan uang dari saham dengan menjual sahamnya, itu bukan passive income-nya. Itu adalah capital gain. Capital gain itu didapatkan kalau barangnya dijual, kita baru ngerasain untungnya. Itu disebut sebagai capital gain. Sedangkan ketika kita ingin mendapatkan real passive income dari saham, adalah saham tidak pernah dijual, tapi kita selalu mendapatkan uang dari sana. Itu adalah dividend gain. Oke, pasti lebih berat. Kenapa? Karena orang mau meluncurkan sahamnya, menerbitkan sahamnya adalah satu jalan permodalan dengan biaya yang murah.
Jadi tidak mungkin akan bisa mengalahkan return dari hutang piutang. Sudah pasti di sini. Kalau kita coba lihat tadi, dengan 240 miliar kita 1 miliar sebulan. Tapi dari passive income dari dividen saham perlu 400 miliar dengan potensi saham yang kita miliki harganya bisa naik dan turun loh. Jangan lupa. Dan ketika harganya turun dari 400 miliar, maka dividen dihitung 3% dari nilai yang sedang turun itu tidak nyampe 1 miliar sebulan. Betul? Jangan lupa. Belum termasuk nggak membagikan dividen secara teratur. Belum tentu bagi dan bisa saja naik turun. Lihat yang di sisi kanan. 2019 ke 2022. Selalu naik dividennya? Tidak. Selalu membagikan? Tidak loh. Even untuk bank nasional dan bank pemerintah, BTN contohnya. Dan apakah selalu sama, stabil? Tidak, bisa naik, bisa turun. Hati-hati dengan membawa cara berpikir campaign saham. Sekali lagi, ini bukan menjelekan saham. Oh, saya ini orang yang sangat mendukung investasi pasar modal. Tapi kadang-kadang ada beberapa poin yang misleading di sini. Nah, melainkan saham memberikan peluang pertumbuhan atas uang yang kita miliki saat ini lebih besar ke depan akibat kenaikan harga saham. Menabung tidak demikian. Perlu contoh? Oke. Agar contohnya tidak terlalu seram, saya pakai angkanya tidak 1 miliar pasif per bulan. Tapi kita mulai dengan mengejar 1 juta pasif setiap bulan. Boleh? Perhatikan dengan baik. Kalau saya perlu 1 juta pasif setiap bulan, kita perlu mulai dengan 240 juta dan 400 juta di saham dan deposito. Jadi di deposito saya perlu 240 juta, di saham saya perlu 400 juta. Kenapa? Karena dua-duanya mau saya dapatkan secara pasif. Oke, karena dengan 5% dan 3%. Pak, kenapa 5%? Kan naik dan turun, betul. Pak, kenapa 3%? Kan naik dan turun, betul. Kalau 5% cenderung stabil lah, ya. Nah, sekarang logika yang seharusnya kita pikirkan, disinilah kelihatannya. Andaikan kita melakukan deposito secara berkala, setiap bulan 10 juta, kita membutuhkan 24 untuk akhirnya mendapatkan 240 juta. Mengejarnya selama 24 bulan. Oke. Tapi, bila kita berinvestasi pada harga per lembar saham yang 1.000, dan katakan bisa mengalami kenaikan saham itu 4,3% per bulan, which is berat sekali, karena 4% kali 12 setahun naik 48%. Nggak apa-apa untuk contoh ya, karena biasanya investasi saham itu memiliki suatu kenaikan yang jauh lebih stabil di atas 5 tahun, tapi untuk contoh kita coba cari dengan 24 bulan. Ternyata bila benar 4,3%, maka di bulan ke-24 kita mendapatkan dengan uang yang kita investasikan setiap bulannya sama, kita mendapatkan 24 bulan 400 jutanya. Kalau di deposito 240 juta terkumpul. Tapi ingat ya, saham bisa naik bisa turun. Ini kalau naik terus, yang which is nggak mungkin gitu ya. Tapi yang kita perhatikan, ternyata di bulan ke-17 nilainya sudah setara. Jadi, kalau saya pribadi di dalam buku Passive Income Strategy, saya kemukakan yang disebut protect your profit. Once Anda profit, sebenarnya nggak perlu serta-merta stay di saham. Anda bisa pindahkan profitnya, nikmati kestabilannya, dan silakan tetap berinvestasi untuk mendapatkan capital gain selanjutnya. Makanya kita tidak bisa mengadu di sini dan juga tidak bisa berpikir dengan cara jargon yang sederhana. Oh, saya ini investasi saham dong biar saya bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang mana dulu nih? Kenapa? Karena dengan yang kita pastikan passive income real murni dari saham itu sebenarnya tidak lebih menguntungkan dibandingkan yang stable return. Nah, itulah poin yang kita mau bahas di sini selain berbicara mengenai 1 miliarnya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga selalu bermanfaat apa yang saya bagikan pada video kali ini. Kalau misalnya tadi sempat saya mention mengenai buku Passive Income Strategy, buku itu sudah cukup lama ada di Indonesia. Saya membagikan cara berpikir bagaimana kita membangun fondasi passive income, dan juga kalau misalnya Anda ingin mengikuti kelas, bisa menghubungi tim saya di 0852 882 6187 untuk cek jadwal kelas-kelas selanjutnya terdekat itu di tanggal berapa, seperti itu. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Weber, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube.
RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.